buat kajian, dikajilah Islam yang 5 rukun, baru ada ilmunya. Nama ilmunya sudah ada zaman Nabi isinya, tapi baru ada kulitnya. Ilmu fikah. Nah, paham? Ilmu fikah ini bercakap mengenai syariat, mengenai hukum, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Ya. Cara kita wudu, cara kita istinja, cara kita sembahyang, cara kita kawin, bermasyarakat, berbangsa, jual beli, semua ada dalam kitab fikah. 4 mazhab. Tadi sudah disebut negeri Sabah, mazhabnya As-Syafi'iyah. Kita sudah pegang 1 rukun. Alhamdulillah. Dikajilah iman. Lahirlah ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu akaid dan lain-lain. Dan disebut di dalamnya ada firqah, 73 firqah. 72 sesat. Yang tidak sesat hanya 1, yang selamat dari api neraka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nabi sebut bisunnati wa sunnati al-ulafar rasulin min ba'di. Ikutlah sunnahku, sunnah al-ulafar rasulin sesudah aku, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Alhamdulillah negeri Sabah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Jabariyah, bukan Mujassimah dan lain-lain. Dikajilah Islam, rukunnya 1. Nah, kalau Islam rukunnya 5, iman rukunnya 6, Islam rukunnya 1. Anta budallaha ka'annaka tarafin lam takun tarafin law yaraka. Lailah ilmunya ilmu tasawuf. Di dalamnya ada tarekat, tercakap mengenai sabar, wara, qanaah, reda, ikhlas, tawadu. Itu ilmu tasawuf. Orang tidak mengakui tapi bercakap sabar. Orang tidak mengakui bercakap ikhlas. Ada 45 tarekat yang mutabarah, yang sesat 100%. Maka kota sufi lahir. Orang-orang yang terlibat dalam kota sufi diminta oleh dalam ijma'nya untuk menjelaskan ini tarekat yang betul, cirinya ada mursyidnya, mursyidnya nyambung sampai Rasulullah SAW. Amalannya tidak lari dari Al-Quran dan hadis. Syaratnya untuk masuk tidak bermacam-macam. Kalau TKN syaratnya mudah, balik ya. Orang tak balik tak boleh. Mukallaf artinya sudah balik, paham kan balik. Yang kedua, orang itu minta, kita tak bagi kalau tak minta. Sebab Sayyidina Ali minta. Yang ketiga, ada air wudu. Jadi orang dalam keadaan kotor tak boleh. Yang keempat, berjanji untuk mengamalkan zikir yang diajar. Itu namanya talqin tadi. Yang kelima, pukulnya tepat. Wa ma khalaqna fawqakum sab'at tara'iq. Aku cipta pada kamu 7 jalan. Amara, lawama, malhama, mutmainna, radia, mardia, kamalia. Ya. Latifatul sirri, latifatul hobbi, latifatul roh, latifatul afa, latifatul nas, latifatul kullu jazat, latifatul kaf. 7. 7 apa? 7 jalan masuknya iblis. Yang hafal Al-Quran tak tahu ayatnya. Iblis mengatakan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, aku akan sesatkan anak cucu Adam. Aku akan masuk dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sedikit kamu dapati di antaranya yang bersyukur. Ada risau. Bagaimana kalau bertumbuk orang buka mata dengan tutup mata, mana yang menang? Nah, tapi kalau orang Cina yang tutup mata yang menang. Iblis boleh masuk dalam badan kita. Karena kata Allah, oke, turunlah kamu ke dunia. Siapa ikut kamu akan habisi neraka jahanam bersama kamu. Sayyidina Ali menangis. Dia bayangkan Adam dan Hawa dalam surga berdepan dengan iblis, nampak tapi masih boleh tertipu. Karena itu lesen sebagai lesen untuk Adam turun ke dunia. Tapi bagaimana kita hari ini? Kita tak nampak, dia nampak kita. Dia boleh masuk dalam badan kita. Apakah tidak risau? Apakah tidak takut? Seorang yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamah wajah
Maka Rasulullah kata, "Hai Ali, masuk dalam benteng Allah." Lalu sebut hadis kursi, La ilaha illallah hisni. La ilaha itu adalah bentengku. Mangqalaha dakhala hisni. Siapa membacanya masuk dalam bentengku. Wa man dakhala hisni faqad umila min azabi. Siapa masuk dalam bentengku bebas dari azab. Maka untuk menjadi benteng, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Ini tembok di benteng. Tidak mungkin tembok ini jadi kuat kalau bukan ahlinya yang kuat. Ya, begitu juga zikir itu kena ambil daripada roh yang suci, dari seorang mursyid yang diterima dari mursyidnya dan diterima dari mursyidnya sampai kepada Rasulullah SAW, ke Jibril, dan sampai kepada Allah. Itu baru mutabarah. Itu baru jadi benteng. Maka untuk jadi benteng mesti ada tarekat. Karena tarekat itu cara berzikir. Bukan tarekat itu boleh terbang dari pokok ke pokok, bukan. Ya, bukan itu. Bukan orang belajar tarekat untuk menjadi bomo, bukan. Nanti kita ceritakan apa tujuannya. Saya jelaskan dulu masalah yang satu ini. Jadi alhamdulillah adik-adik yang sudah ditalkin itu berarti lengkaplah rukun agamanya. Yang belum ditalkin, apalagi mengatakan bahwa tasawuf itu bukan dari Islam. Nauzubillah wa nauzubillah min dzalik. Ya. Apa ruginya tidak ya? Karena rukun agamanya tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, kita lihat umat Islam sekarang berapa ramai. Orang Israel berapa ramai, orang Israel kecil, Pak. Saya ingat kata Timbalan Mufti. Kami ada forum perdana di Kompleks Sukan Tawau, diadakan oleh salah seorang YB bersama belia dan Sukan. Saya salah seorang ahli panel bersama beliau. Ditanya oleh moderator, bagaimana pandangan Datuk mengenai Israel dan Palestina? Apa kata beliau? Saya ini yang pernah sekolah di Mesir. Kalau orang Arab itu pergi kencing saja di Israel, tenggelam Israel, kata beliau. Tapi apa jadi hari ini? Dekat 1 tahun Arab diam. Ya. Namanya saja Islam ramai, tapi tidak ada roh, tidak kekuatan. Karena itu masalahnya tadi. Itu masalah rukun. Kita dengar azannya. Itu semua jin-jin itu lari bila dengar azan. Ya. Anjing nampak, kecuali manusia. Tapi di sekitar kita tadi ini banyak, ramai. Sama kita pun iblis ramai. Ada di depan, ada di belakang, ada di kanan itu.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah was-salamu wa darajatan 'aliyatan rafi'ah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Innaka la tuhlibul mi'ad. Jadi alhamdulillah kita balik. Jadi apakah wajib kita belajar fikih? Wajib. Kenapa mesti wajib? Supaya kita tahu cara kita beribadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah Allah dan ibadah. Tahu bagaimana istinja, tahu bagaimana sembahyang, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Maka wajib belajar fikih, wajib bermazhab. Ya, sebab kita tak dapat menggali isi Al-Quran. Yang dapat menggali adalah Syekh Mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Hanafi. Nah, wajib kita belajar usuluddin, ilmu tauhid, wajib. Kenapa? Supaya kita kenal siapa yang kita sembah, supaya kita punya matlamat bagaimana surga, bagaimana neraka. Karena bila bercakap mengenai tauhid, bercakap mengenai Allah, asma Allah, sifat Allah, af'alullah, bercakap malaikat, bercakap masalah hari kemudian, pada dan kadar, bercakap masalah kita. Bila bercakap tasawuf, wajib supaya kita dapat merasa. Jadi saya katakan ibarat kulit membungkus isi, isi membungkus rasa. Fikih ibarat kulit, ilmu tauhid ibarat isi, tasawuf adalah rasa. Ada kulit cantik tapi isinya buruk, rasanya juga buruk. Ada kulit tak cantik, ya, kulitnya tak cantik tapi isinya cantik, rasanya pun sedap. Ada juga durian yang kulitnya cantik, isinya cantik, tapi tawar. Jadi kita mau kulitnya cantik, isinya cantik, rasanya cantik. Ya. Jadi kulitnya itulah ilmu fiqh tadi, ilmu fikih syariat. Isinya itulah ilmu tauhid, iman, dan rasanya itulah ilmu tasawuf. Nah, jadi sekarang lengkaplah rukun agama itu 3: Islam, iman, dan ihsan. Kita boleh buka dalam kitab Haqaiq Tasawuf. Ya. Jadi negeri Sabah itu lengkap. Jadi beruntung kita orang menjadi orang Sabah. Karena akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya As-Safiyah, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazaliyah. Kita termasuk Junaid Al-Baghdadi, salah satu sebagai seorang mursyid kita. Ya. Jadi baik. Itu setelah buat kajian, setelah Al-Quran dan hadis sudah ada tadi. Nah, jadi sekarang saya bercakap mengenai, saya tidak bercakap mengenai lain, bercakap mengenai tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Ya, sebab kalau kita belajar sesuatu, perlu kita tahu apa yang kita belajar, apa tujuannya, apa alat di dalam untuk mencapai tujuan. Jadi sudah saya katakan tadi, di Nusantara ini sejak 2003 sudah bangkit kota sufi. Kenapa? Islam masuk di Nusantara di bawah ulama sufi. Tapi hari ini orang menolak tasawuf dan tarekat. Ya. Dan orang yang menyesatkan itu tadi, bagi kami orang yang belajar tasawuf dan tarekat tidak menyalahkan. Karena kami tahu yang sesat itu banyak daripada yang mutabarak. Mungkin orang cakap sesat itu karena dia berjumpa dengan yang mutabarak, yang sesat. Oleh sebab itu dalam kota sufi 1 dan 2 sepakat ulama tasawuf daripada beberapa mursyid dan wakil mursyid atau wakil talqin perlu kita jelaskan kepada umat. Ini mufti hadir ya. Kota sufi pertama negeri Sendayan, negeri 9 di Sendayan, Timbalan Mufti dan Mufti hadir, saya pun hadir bersama beliau. Ya, sufi kedua di Tasikmalaya, Pondok Pesantren Idrisiyah, Jawa Barat,
Mufti hadir dan saya hadir, maka saya duduk berdekatan dengan beliau. Jadi beliau kenal, beliau tahu kita punya. Nah, jadi dalam soalan hakaik tasawuf itu ada 10 soalan. Maka saya menjawab satu soalan. Soalan yang saya jawab mudah. Ya, yang menyoalnya itu Syekh Raimuddin Al-Bantani dengan Profesor Aceh, Ketua Jatmil Indonesia. Terus pakar rujunya daripada Italia dan Syria, yaitu Syekh Muhyiddin. Apa soalannya? Bagaimana kalau orang mau belajar tarekat menurut tarekat Anda? Macam hari ini orang mau belajar tarekat. Maka saya menjawab, saya sebagai seorang wakil talqin daripada tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya menjelaskan. Pertama syaratnya, itu saya sudah sampaikan syarat tadi. Ya, syaratnya kena minta, ada air wudhu. Ya, kalau boleh jangan kena dipaksa, kena keikhlasan hati, berjanji untuk mengamalkan zikir, pukulannya tepat pada titik yang ada pada badan kita yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Jalan masuknya iblis laknatullah berdasarkan Al-Quran. Ya tadi, tsumma latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim sama ini. Nah sekarang setelah kita tahu syaratnya, maka apa itu tarekat Qadiriyah dan apa itu tarekat Naqsabandiyah? Nah, tarekat Qadiriyah asal mulanya tarekat Aliyah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamal wajah. Setelah beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang tadi, kita ada doa dalam sembahyang. Setiap sembahyang kita berdoa. Ini bukan luar sembahyang, dalam sembahyang. Apa doa tadi ini? Dalam sembahyang yang menurut Ali selama ini atau Ustaz ini katanya. Apa doa ini? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa kan? Bimbinglah aku ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Nah, jalan yang lurus menurut para ahli tafsir adalah Islam, adalah Al-Quran, adalah hadis. Tetapi menurut ahli tasawuf, arif billah, itu tidak salah juga. Dia lebih jauh lagi, karena berdasarkan hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamal wajah telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat oleh At-Tabrani dan Al-Bazar. Jadi saya suka membacanya saya. Coba kita lihat. Anna Aliyan karamal wajah salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Ali karamal wajah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biqauli, beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah wa ashaliha ala ibadi wa abdaliha indahu ta'ala. Tunjukilah aku jalan yang paling lurus menuju Allah, mudah dibuat, Allah reda. Jadi minta ditunjuki jalan yang paling lurus, mudah dibuat, Allah reda. Arti Allah terima. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bimudawamati zikrillah sirran wa jahran. Maka dawamkanlah zikir kepada Allah jahar maupun hobi, jelas maupun tidak jelas. Jadi ya ada jalannya lurus itu adalah zikir. Apa arti zikir? Zikir arti ingat. Ya. Ingat siapa? Ingat Allah. Bagaimana ingat Allah? Allah tak ada bentuk, tak ada rupa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bagaimana kita mengingat ya zat yang tidak ada rupa, tidak ada bentuk? Ayolah kita belajar. Maka kita rujuk kepada ayat, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Uzkurullah di situ wahai orang beriman, sebutlah dan ingatlah nama Tuhanmu sebanyak-banyak ingat.
Maka bila menyebut nama Allah itu disebut zikir jahar apabila disebut dengan lidah. Apabila disebut dengan hati, lidah rohani, waskur rabbi fi nafsik tadarruan wa hifatan wa dunal jari minal qaul, sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu dengan husu dan tadarru, wa dunal jari minal qaul, jangan sebut dengan mulut, maka itu disebut zikir hobi. Paham kan? Jadi sudah zikir. Jadi tarekat Qadiriyah ini dasar Sayyidina Ali yang diajar oleh Rasulullah dalam hadis ini. Coba kita dengar. Faqala Ali, maka berkatalah Ali, kullun nas, apakah untuk semua manusia? Sebab Ali berdepan dengan Rasulullah bukan untuk dirinya saja. Apakah untuk semua manusia zakirun la fausani bisain, untuk berzikir itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Si abdal ucapan yang ucap diucap oleh nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Walau anna samawati wal ardi fi kaffah, sekiranya langit dan bumi berada di sebelah timbangan, wala ilaha illallah fi kaffah, dan la ilaha illallah berada pada sebelah timbangan, la rajahat bihim, maka la ilaha itu lebih berat. Coba. Wala takumul qiyamah alal ardi man yaqulu, tidak akan terjadi hari kiamat di dunia ini sekiranya masih ada orang yang berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Summa qala Ali, kemudian Ali berkata, fa kaifa asbur? Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, fa kaifa asbur? Bagaimana cara aku berzikir? Ajarlah aku untuk berzikir. Maka Rasulullah mengatakan, gammit ainaka wasma' minni la ilaha illallah marrat, summa kulha salasa wa ana asma, aku dengar, summa ta'ala zalika birabis suud. Nah, maka Rasulullah menyebut, aku mengikutinya. Itulah disebut tarzikir. Nah, jadi baik, bila kita melihat di sini, jalan yang lurus itu adalah zikir. Jalan siapa? Minan nabi was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Karena apa? Karena yang diwariskan oleh Allah kepada para nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, abdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Lalu diwariskan kepada para ulama, al-ulama warasatul anbiya, adalah kalimat la ilaha illallah untuk disampaikan kepada kita. Jadi kalimat la ilaha illallah ibarat bibit kelapa sawit, untuk mudah dipahami. Di mana ditanam kelapa bibit itu? Di ladang. Ada bibit yang dibuat di tepi jalan, lalu ditanam di ladang, berbuah. Ada bibit yang kita semai sendiri, tanam di ladang, buah juga. Tapi mana buah yang baik? Bibit yang diambil daripada pertanian. Pasti pohonnya besar, buahnya banyak. Ya, paham itu kan? Nah, jadi la ilaha illallah yang ditanam di dada kita pada malam ini adalah la ilaha illallah yang bersanad dari mursyid, diterima dari mursyidnya sampai kepada Rasulullah SAW, Jibril, sampai kepada Allah. Maknanya la ilaha yang dari Allah. Karena saya pribadi, maaf, umur 47 tahun baru saya mengambil tarekat, baru saya menganggap diri saya Islam. Karena la ilaha illallah yang saya baca sebelum itu, saya tak tahu siapa yang ajar saya, siapa yang tanam di dada saya, tak ada. Karena ayah saya Islam, masa sejadilah la ilaha illallah untuk main-main dengan kawan, sehingga bila ceramah bukan ambil pahala tapi ambil dosa. Ya maaf saja, saya tidak cakap orang lain sebab saya sudah bertarekat tasawuf.
Saya tahu mayat min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapan ini direkam oleh Raqib dan Atid, dicetak di dalam satu kitab yang nyata. Kenapa saya katakan demikian? Karena kotornya hati saya. Saya ceramah boleh menjadikan orang tertawa, saya ceramah boleh menjadikan orang menangis. Akhirnya jadi sombong dan ria. Kenapa dibuat begitu? Supaya banyak orang yang panggil. Ya kenapa juga? Supaya banyak envelopnya. Ya terus terang saya. Tapi bila kita dalam QKN, tak ada pikir itu, rupanya itu dosa. Kenapa? Karena bibit iman yang ada di dada tadi tak tahu dari mana ditanam. Ya kalau Tuhan mungkin tahu siapa yang tanam. Tuhan dia tahu siapa yang pertama aja. Ya kecuali yang masuk Islam di Jahin sana. Tahulah siapa yang ucap dua kalimat syahadat itu. Itulah ibrahnya, ibaratnya. Yang kedua, zikir Naqsabandi ya, Qadiriyah lalu dihidupkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jailani ini adalah tempat lahirnya, dan beliau ini adalah cucu Rasulullah SAW dari Sayyidina Husain dan Hasan, sehingga disebut Husaini. Jadi nyambung kepada beliau dua-dua. Nah, jadi kita mengikuti beliau itu mengikuti Ahlul Bait. Alhamdulillah. Tarekat Naqsabandi zikirnya dalam hati. Asalnya dari Abu Bakar Siddiq. Waktu dalam Gua Sur, hijrah dari Mekah ke Madinah, bila melihat di bawah kaki-kaki orang kafir mengejar beliau, beliau berpikir. Ingat, ada dua ya, berpikir, berzikir. Bila kita berpikir hasilnya negatif, pasti kita jadi susah. Apa beliau pikir? Kalaulah orang yang di bawah itu tunduk, akan lihat kaki kami. Bagaimana kalau kami tertangkap? Bagaimana kalau kami dibunuh? Ya, saya selalu tanya. Kalau saya ceramah di tempat pegawai-pegawai, saya tanya, apa ta'rif berpikir? Susah dijawab. Ta'rif berpikir itu proses bertanya. Itu ta'rif berpikir. Arti orang pandai bertanya itu berarti orang itu pandai berpikir. Nah, karena bertanya, bagaimana Sayyidina Ali yang kami tinggalkan, bagaimana orang Ansar yang sedang menunggu di Madinah, maka gemetarlah badan beliau. Maka Rasulullah kata, Umar, la tazan, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah itu bersama kita. Tapi karena berpikir, apa tanya ibu-ibu itu? Kalau berpikir tidak boleh tidur. Gaji suami itu 500, bayar CM kereta 300, tinggal 200. Nah 200 belanja makan, utang sama Pakistan. Tidak boleh tidur tuh. Ya. Karena berpikir. Maka kata Rasulullah, baik Umar, Abu Bakar, pejamkan matamu, rapatkan mulutmu, rapatkan gigimu, angkat lidah ke atas, ikut aku. Maka Rasulullah menyebut, nanti kita sebut ya. Maka Abu Bakar menyebutnya, min qalbi wa ilal qalbu, dari dadaku kepada dada Abu Bakar. Maka iman Abu Bakar lebih berat daripada jin dan manusia, kecuali para nabi dan rasul. Kenapa? Karena dari dadaku aku tumpahkan ke dada Abu Bakar, dan inilah yang ditumpahkan di dada kita, karena punya sanad dari Abu Bakar terus sampai kepada musuh kita. Nah, jadi paham sangat. Dan bibit kelapa sawit yang kita tanam ini bukan calang-calang ya. Oke, itu sudah kita tahu Qadiriyah Naqsabandiyah secara singkat. Nah sekarang, apa itu talqin? Apa itu bai'ah? Talqin mananya mengajar. Saya dulu ditalqin di atas air oleh Pak Jejen, Kiai Jejen Zainal Abidin, Basur Asgab daripada Sukabumi. Di atas air betul-betul saya ditalqin. Saya terkejut. Dia kata, saya talqin kamu. Kenapa saya terkejut? Sebab saya talqin mayat di atas kubur. Tiba-tiba saya pula diterkin sedangkan saya belum mati. Ya, beliau tidak jelaskan apa-apa. Langsung diterkin, baca mukadimahnya, terus mengucap la ilaha illallah 3 kali.
terus menyebut segerapi, terus bangun sambil baca doa. Tidak ada penjelasan seperti ini. Malam saya ikut beliau ceramah, baru saya paham, baru beliau jelaskan satu demi satu. Jadi talqin itu makna mengajar, yang diajar hanya satu, dan yang satu ini semua kita tahu. Ya, karena ada hadisnya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, mafhumnya di sini. Rasulullah dalam satu masjid bertanya, apakah di sini ada orang asing? Maksudnya Yahudi dan Nasrani. Tidak ada ya Rasulullah. Tutup pintu, maka ditutup pintu. Angkat tangan kamu semua, maka angkat tangan. Lalu Rasulullah mengucap la ilaha illallah, dan para sahabat mengucap. Maka Rasulullah berkata, saksikanlah, sesungguhnya kamu telah diampunkan dosamu. Sehingga habis talqin itu, kata Rasulullah, akan datang suara dari langit, Kumu maghfurun lakum kad buddilat sayiatikum hasanat. Bangunlah kamu semua, Allah telah mengampuni dosa kamu, dan Allah telah mengganti kejahatan kamu dengan kebaikan. Belum percaya? Saya bagi contoh supaya percaya betul. Yang muda, orang yang kafir 60 tahun, 50 tahun, tiba-tiba malam ini datang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, hilang semua dosanya. Tapi sekali itu. Ya. Apakah lagi kita? Dan semua orang yang dalam masjid itu semua Islam. Bermana dia tahu la ilaha illallah. Maksudnya diijazahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham satu di sini ya. Jadi kita balik. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, ajarkan kepada orang yang mau mati. Ada keluarga kita yang dalam keadaan nazar, datang keluarga pakcik mengucap pakcik la ilaha illallah. Datang lagi satu abang mengucap abang la ilaha illallah. Saya belum pernah dengar ada orang kata pakcik baca istighfar, pakcik belum ada. Ya. Tapi ada juga yang hebat, mengucap pakcik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya itu kalau masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya dapat mengucap la ilaha illallah, maka dijamin surga. Itulah hari Jumat ada mesej Allah. Sadarkah kita mesej Allah hari Jumat diulang-ulang di mana masjid? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan mati melainkan mati dalam keadaan selamat. Iman, takwa, mati dalam husnul khatimah. Apa kunci yang iman, takwa, husnul khatimahnya? Ada di ujung khutbah. Sedangkan apa yang dibaca di ujung khutbah? Ayat pendek Al-Quran. Wa la dzikrullahi akbar. Ada nggak baca di sini? Saya dengar di Mekah pun baca itu juga, di Madinah pun baca itu juga. Saya pernah sembahyang di Istanbul, Masjid Bursa 270.000, baca juga itu. Ya, karena zikir itu kuncinya la ilaha illallah. Untuk jadi iman kuncinya la ilaha illallah. Nah, nanti kita sebutnya itu. Jadi baik. Jadi untuk mati husnul khatimah apabila dapat mengucap la ilaha illallah. Maka adakah jaminan orang yang dalam keadaan zakarat, dalam keadaan turun naik, sudah napasnya, matanya sudah tertutup, boleh mengucap kalimat itu? Tidak ada jaminan. Tapi saya pernah mengalami seorang ikhwan baru 1 bulan ditalqin, meninggal di atas tangan saya ini. Sejak saya duduk pada malam itu, beliau tak berhenti mengucap la ilaha illallah. Sehingga saya kata kepada lain diam, biar beliau yang baca. Sampai beliau kata, habis Ustaz, tolong bangunkan saya. Begitu saya bangun duduk, begitu sampai di sini la ilaha illallah, terus tangannya cemburu saya sampai hari ini.
baru satu orang selama hidup saya. Terus bagaimana yang lain? Ada pengalaman. Sama-sama saya bagi pengalaman ini. Kalau ada keluarga mau meninggal dunia, kalau sudah dekat, kalau kita berkata la ilaha illallah, ada isyarat buat dia mengikut, ya, yang kita tahu dari cara dia, maka cukup. Jangan ulang lagi, supaya itu menjadi terakhir ucapannya. Nah, kalau tidak, bisik di telinganya, ketuk di telinganya, bantu rohnya dengan zikir hobi yang nanti ditalkinkan yang belum tahu. Nah, insya Allah itulah cara kita mengiringi, membantu saudara-saudara kita. Jadi baik, kita paham talqin. Maka yang perlu ditalqin adalah yang sehat. Ya, sebab kita juga calon almarhum. Macam saya ini 72 tahun, bau kubur itu sangat dekat sudah, ya. Sehingga dalam program pertama saya tidak dapat datang karena saya tiba-tiba dioperet, ya. Keluar 10 hari lagi, masuk lagi, hingga akhirnya keluar kita tanggal 10 kemarin. Tapi karena kerisauan saya paksa diri saya, takut tidak berjumpa dengan hewan. Karena banyak yang minta, karena tugas saya orang minta, kalau saya tak bagi, sedangkan ada peluang maka saya akan tanggung daerah. Itu menurut kursi, ya, itu berat tugas kami. Jadi baik, nah ini yang penting. Kalau kita tidak berterikat, kita tidak bertemu dengan bai'ah. Apakah bai'ah itu dalam Islam ada? Rasulullah Al-Quran mengatakan, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankutu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Kamu berbai'ah atau berjanji bukan kepada Muhammad, tapi kamu berjanji kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Siapa tidak melaksanakan janjinya, dia menjadi orang yang rugi. Lalu Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man mata la bayatun unuqihi mata maitatan jahiliyah. Siapa yang mati tidak mengambil bai'ah di lehernya, maka matinya laksana matinya jahiliyah. Boleh buka tafsir Ibnu Katsir, buka mentafsirkan surat An-Nisa 59. Di sana hadis riwayatkan oleh Abu Daud, ya. Mafhum sepanjang. Kata Rasulullah, Bani Israel dipimpin oleh Nabi dia, bila Nabi wafat diganti oleh Nabi yang lain. Tapi umat Islam saya pimpin. Bila saya wafat diganti oleh halifah-halifahku. Siapa yang tidak taat pada halifahku, tidak ada hujjah di hari kiamat. Dan siapa yang tidak mengambil bai'ah dengannya, matinya laksana mati jahiliyah. Itu yang dipegang oleh Daesh dan ISIS. Itu dipegang oleh Hizbut Tahrir di Indonesia yang pusatnya di Inggris, untuk mengangkat seorang khilafah tempat berbai'ah. Ya, jadi hadis ini hadis yang sangat populer. Nah, kenapa tuan-tuan? Nah, ini saya belajar pengalaman. Tadi, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ya. Jadi bila sembahyang, saya lah begitu. So pada orang sembahyang dari umur 7 tahun sampai 70 tahun belum tahu kiblat rohnya. Hanya kiblat jasad. Mana kiblat jasad kita? Ka'bah, ya. Jadi badan kita kiblatnya mengarah kepada Ka'bah. Mengarah. Bukan menuju Ka'bah bulat, tak. Yang bulat ke Ka'bahnya dalam Masjidil Haram. Kalau masjid bandaraya, mungkin 3 Ka'bah masuk di dalamnya. Katakan Ka'bah lurus di tempat imam, berarti orang sebelah sana tak berharap Ka'bah, sudah limpas sudah. Jadi mengarah ke Ka'bah. Itulah orang-orang tua dulu ajar kami, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Disebut ada alillahi ta'ala, orang tua dulu, ya. Jadi baik. Jadi kita balik kepada perkara ini. Jadi bila kita sembahyang begitu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang diberi nikmat pada mereka. Dulunya kosong,
sifatnya umum, sebab saya tidak berbaiat pada mereka. Tapi setelah kita berbaiat pada mereka, minan nabi wasiddiqin waswada wasalih, mereka musyidku ya Allah. Jadi kita minta dalam sembahyang tidak diucap oleh mulut, tapi hati, jalan para mursyidku ya Allah, yaitu minan nabi wasiddiqin waswada wasalih. Nah, jadi sekarang saya bercakap mengenai kita kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, kita ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Orang yang belajar tasawuf dan tarekat, surga itu diletak di ujung. Ya, diletak di ujung, bukan diletak di depan. Tapi kalau orang tidak belajar tasawuf dan tarekat, asal buat apa saja, surga di depan. Ada seorang di dalam kitab yang mutabarah, seorang yang sembahyang, begitu rajinnya sembahyang, begitu hebatnya orang ini, sehingga sejadahnya batu. Batu itu lekuk bekas kepalanya, lekuk bekas lututnya, karena rajinnya sembahyang. Tiba-tiba datang malaikat Israel. Maka dia bertanya, Israel, kamu datang cabut roh duka atau datang melawat? Aku datang mencabut rohmu. Maka apa kata dia? Tolong tanya kepada Allah, saya di surga tingkat berapa nanti kalau saya mati? Maka Allah dengar, karena Allah Maha mendengar. Ya Israel, bagi tahu dia, tempat dia itu neraka tingkat 7. Coba tuan-tuan, orang yang sembahyang kita ini belum sampai lekuk batu sejadah pun belum lekuk. Dia lekuk batu karena rajinnya sembahyang. Pada dia protes pada Allah, ya Allah, bukan aku telah sujud, ya Allah, sampai batu ini lekuk, dahiku sampai ini hitam, ya Allah. Betul, tapi kamu sembahyang ini untuk makhlukku, bukan untuk aku. Karena surga itu makhlukku sama dengan kamu. Nah, hati-hati. Jadi bagaimana kita orang tasawuf bisa bagi tahu satu ayat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai roh yang bersih, yang baik, yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Jadi kita ini kembali kepada Allah dulu, bukan pergi surga. Bila kembali kepada Allah hari ini, saat ini, itulah dalam tujuan kita nanti. Ilahi anta maksudi, ya Tuhan, engkau yang aku tuju, bukan untuk yang lain. Artinya dekat dengan Allah. Siapa yang bersama Allah? Allah kata, ana ma'abidha zakarani, aku bersama orang yang ingat kepadaku. Berarti orang yang berzikir, orang yang telah kembali kepada Allah. Bila sudah kembali kepada Allah, apa kata Allah? Fadkhuli bi ibadi, maka masuklah kamu dalam golongan hamba-hamba. Maknanya orang yang telah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Siapa dia tadi? Minan nabiyyin wasiddiqin waswada wasalihin. Itulah mursyid. Nah, bila kita sampai ditunjuk oleh Allah untuk kembali bersama mereka, maka tentu kita diakui juga sebagai hambanya. Bukan orang-orang yang mengaku hamba, aku hamba, tapi mengumpatnya 100 kali dalam 1 jam. Nah, ya, bukan itu. Nah, setelah kita bersama hamba tadi, ini dah bai'ah tadi. Maka apa kata Allah? Wadkhuli jannati, pergilah kamu beramai-ramai masuk surga. Saya ingin baca satu hadis ya mengenai itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Ajiba Rabbuna min qaumin yukaduna ilal jannati bis salasil. Tuhan kami heran melihat ada segolongan manusia yang ditolak ke dalam surga dengan berantai-rantai, diikat dengan silsilahnya,
diikat dengan mursyid. Masya Allah, hadis sahih. Kalau dulu saya sebelum mendapat hadis ini, saya ibarat pisang satu tundun, biarlah kita yang di bawah. Kalau dipajak oleh pemborong itu masuk juga lori yang di bawah. Itulah pentingnya mursyid. Saya tanya, ya lama-lama Nabi Isra dan Mi'raj sendiri kan bertemu Allah atau bersama mursyidnya? Bersama Jibril, bukan sendiri. Jibril yang bedah dada Rasulullah, Jibril yang bawa Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Jibril yang bawa bimbing sampai kepada Sidratul Muntaha. Maka Allah berfirman, "May yahdihillahu fahuwal muhtadi, wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida." Terakapi kan? Siapa yang mendapat petunjuk, dialah orang yang diberi petunjuk dan hidayah. Tapi ingat, siapa yang disesatkan oleh Allah tidak dipertemukan dengan seorang wali yang mursyid. Siapa wali? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Adalah orang-orang yang tidak pernah ada rasa takut, ada rasa risau. Kenapa? Karena mursyid itu sesaat pun tidak boleh lupa kepada Allah. Bahkan bila lupa kepada Allah, menganggap itu adalah satu kesilapan dan dosa. Maka apabila tidak lupa kepada Allah dan mereka merasa bersama dengan Allah, maka sudah berasa dengan Allah sehingga mereka tak ada rasa takut. Mau takut dengan apa? Sedangkan makhluk semua di bawah genggaman Allah. Itulah wali Allah. Mursyida yang membimbing roh muridnya. Boleh paham itu sedikit ya? Itulah bai'ah. Itulah mata metatan jahiliyah. Nanti bila mati, Padhuli pribadi masuk golongan hamba-Ku, dia tak kenal. Tidak ada tanda-tanda. Nanti di akhirat tidak masuk mahkamah Allah. Apa kata Allah nanti di mahkamah Allah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati sumara. Pergilah kamu beramai-ramai sama rombongan masuk dalam surga. Maka dia terkape-kape dari rombongan. Siapa rombongan tadi? Mursyid. Jadi sebenarnya bai'ah ini adalah perkara yang sangat mustahil, sangat penting. Alhamdulillah kita sudah mendengar keterangan itu. Nah, apa tujuan tarekat Qadir Naksabandiyah? Secara singkat ya. Pertama, ilahi yang tak maksudi. Ya Allah, Engkau yang ketujuh. Maksudnya kita dekat dengan Allah. Siapa dekat dengan Allah? Orang bertakwa. Inna qaramakum innal layatkakum. Apakah antum semua sudah bertakwa? Sudah kan? Al-Quran selalu sebut la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Saya belum. Ini dada kita. Kitab yang saya pegang disebut Kitab Miftahus Sudur yang dikarang oleh Mursyid. Kunci pembuka dada. Dada itu sadrun. Tetapi kenapa sudur di sini? Dia jamak. Kenapa jamak? Karena di dada inilah ada makam. Dari sudur ini, di sini makam syariat, keluar cahaya Islam. Di bedah, singkatnya, di bedah dada ini ada kalbun. Dari situlah keluar makamnya tauhid, iman, al-iman tasdiqu bi qalbi. Di bedah kalab itu, di dalamnya ada fuad, ainul basirah. Di situ makam ma'rifat. Dibuka lagi, ada di dalamnya lubun. Di situ makam musyahadah. Dibuka lubun ada asgab, musagafah lagi. Maka di situ makam musyah, makam mahabbah cinta. Dibuka ada sir al-qulub. Rahasia dalam kalbu. Apa rahasia? Rahasia itu rasa, itu takwa. Ya, rasa. Sekarang coba tunduk, jawab sendiri, apakah sudah bertakwa atau belum ya? Saya akan bagi gambaran. Saya bertanya, kita orang Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwa Allah itu laisa kamitslihi wa huwa samiul basir. Allah itu tidak ada sesuatu yang sama dengan Dia, tapi Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, kita beriman Allah Maha melihat. Allah melihat bukan dengan mata, tapi Allah melihat dengan sifat melihat. Maknanya tidak ada satu benda, tidak ada satu benda sekecil manapun yang tidak dilihat oleh Allah. Paham ya? Nah sekarang saya tanya, di saat Anda berbuat sesuatu yang tak mau istri tahu, yang tak mau suami tahu,
Yang tak mau anaknya tahu, yang tak mau ayahnya tahu, yang tak mau jirannya tahu, yang tak mau orang lain tahu. Adakah di saat itu Anda merasa bahwa Allah sedang melihat Anda? Jawab sendiri. Kalau kita belum merasa, berarti kita belum bertakwa. Berarti kita masih golongan munafik, mengaku Allah Maha melihat, tapi tidak takut berbuat jahat. Kita beriman bahwa Allah Maha mendengar. Allah mendengar dengan sifat mendengar. Berarti tidak satu suara dan bunyi yang tidak didengar oleh Allah. Bagaimana di saat kita mengumpat, menggosip, menceritakan keburukan orang yang kita benci, menceritakan lawan politik kita, di saat itu adakah kita merasa ucapan kita didengar oleh Allah? Padahal kita beriman Allah Maha mendengar. Kalau kita belum merasa, berarti kita belum bertakwa. Allah kata dalam Al-Quran, Innahu alimun bidzati sudur. Allah tahu apa yang ada di dada kamu. Tapi bersarang penyakit hasad, dengki, sombong, ria dalam batin kita. Adakah kita merasa ditatap oleh Allah? Sedangkan Allah mengatakan, Inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa basarukum, inna wa yanzuru ila qulubikum. Allah tak pandang kepada tubuh kamu, kepada muka kamu, badan kamu, kecantikan kamu, tapi Allah pandang kepada hati kamu. Maka adakah kita merasa bahwa hati kita ditatap oleh Allah? Maka kesimpulannya tuan-tuan, orang yang bertakwa itu bila bercakap merasa dalam kalbunya ucapannya didengar oleh Allah, maka mereka tak lagi bercakap bohong, tak lagi berani bercakap keji, tak berani lagi menghinakan orang lain. Bila berbuat sesuatu merasa dilihat perbuatannya oleh Allah, tak berani mencuri, tak berani buat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa, akan mengerjakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan. Itu buahnya takwa yang disebut oleh hati. Tapi bagaimana kita? Hari ini budaya gosip, membongkar kesalahan orang lain walaupun saudaranya sendiri sama Islam. Kenapa? Dia saja yang benar, orang lain salah. Kadang serbannya besar, jubahnya panjang, tapi bukan main mengutuk saudaranya, padahal tahu itu dosa. Kenapa? Karena tidak merasa dalam hati. Oleh sebab itu Rasulullah dibedah dadanya oleh Jibril sampai 4 kali, sehingga bersih dada Rasulullah. Ya. Jadi itu tujuan kita, untuk membersihkan hati. Jadi tarekat Kenaksabandiyah, bagaimana hati kita jadi bersih, jika tujuan kita beribadah hanya untuk Allah. Walidah kamat rugi, untuk mencari redha Allah, dan kita redha kepada Allah. Mahabbataka wa ma'rifataka, merebut cinta Allah dan cinta kepada Allah. Akhirnya bila cinta Allah sudah datang, bila hati kita cinta kepada Allah, percayalah, ibadah itu bukan sebagai beban lagi, tapi nikmat. Coba lihat orang yang cinta bola, main bola jam 3 subuh, mereka bangun tidak mengantuk, matanya terbuka lebar karena cinta dengan bola. Maka bayangkan ulama-ulama sufi 400 rakaat, 300 rakaat satu malam, mereka tidak merasa berat karena mahabbahnya kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Jadi kalau adik-adik, anak-anak saya sedang berzikir tiba-tiba menangis, sedang baca Al-Quran tiba-tiba menangis, kembang bulu badan, sedang sembahyang sunat tiba menangis, itu Allah cinta kepada kita, jatuh cinta. Maka teruskan itu tanda Allah cinta kepada kita. Masuk waktu sembahyang tak perlu ada orang bagi tahu, maka risau hatinya karena cintanya kepada Allah, bukan mengulur-ngulur lagi. Itu tujuannya tarekat Kenaksabandiyah. Maka apa alatnya? Alatnya la ilaha illallah. Kenapa itu? Karena itulah yang diwariskan oleh para nabi dan diwariskan kepada para ulama.
karena dialah kunci iman kita menjadi mantap. Jadidu imanakum, kata Nabi, mantapkan iman kamu, perbarulah iman kamu. Sahabat bertanya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qauli la ilaha illallah. Bagaimana nak perbarui iman kami ya Rasulullah? Banyak-banyak mengucap la ilaha illallah. Ini bukan banyak mengucap lagi, tapi si jadi itu sesat karena mengucap la ilaha illallah. Nah, coba bagaimana iman jadi mantap? Orang yang mengucap la ilaha illallah juga disebut sesat. Pada Nabi jelas di kasrati qauli la ilaha illallah. Yang kedua, la ilaha illallah itu alat untuk menjadikan kita orang bertakwa tadi. La ilaha illallah zikir di kulli sayin syuqala wa zikalatul qulu zikrillah. Maka membuang sifat-sifat masmumah yang ada di dalam nada la ilaha illallah, la ilaha illallah, menolak semua tuhan-tuhan yang ada kecuali Allah. Maka hilanglah nuqtatun sauda fis sudur, hilanglah sifat-sifat masmumah, maka diganti dengan sifat mahmudah. Lalu Allah bertajalli karena bersihnya cermin hati. Itu cermin. Matahari keluar dari sana. Cermin itu ditutup oleh langsir. Masuk ke cahaya matahari? Tak masuk. Kalau tak masuk, nampak ke matahari? Tak nampak. Tapi coba gilap itu cermin bersih-bersih, keluar matahari, pasti cahayanya masuk. Kalau cahayanya masuk, melalui cahaya itu kita akan melihat matahari. Maka bila cermin hati kita bersih, Allahu nurus samawati wal ardh, Allah bagi cahaya pada langit dan bumi. Cahaya itu tembus dalam dada kita karena kita bumi. Maka ainul basirah, nampak kebesaran dan keagungan Allah. Oleh ini, bukan oleh ini. Itu tujuan kita. Itu hebatnya kalimat itu. Bila nampak, maka nampak kebersamaan dengan Allah. Akhirnya bila bercakap, dia takut bercakap bohong dan kotor. Bila berbuat satu, takut berbuat yang dilarang oleh Allah, karena merasa dilihat oleh Allah, karena dia telah nampak dengan mata hati. Inilah tarekat yang mutabarah. Ya. Itulah perlu saya menjelaskan. Ini juga yang saya jawab dalam kota Sufiyah yang diulas oleh Syekh Muhyiddin daripada Syria. Nah, jadi bahwa ternyata tarekat dan bertasawuf itu adalah merupakan perkara yang penting. Jadi sudah jelas iman kita kuncinya la ilaha illallah. Takwa kuncinya la ilaha illallah. Mati dalam husnul khatimah kuncinya la ilaha illallah. Sekarang la ilaha illallah tahun jannah, kunci surga. Siapa punya surga? Jadi siapa punya surga? Allah. Jangan ambil kunci yang ada di kurung. Maka kuncinya adalah kunci yang dari Allah. Mana kunci dari Allah yang kita terkinkan sekarang ini? Karena la ilaha illallah yang kita terkinkan nanti ada salatnya melalui mursyid sampai kepada Rasulullah, Jibril sampai kepada Allah. Boleh paham kan? Sama dengan la ilaha illallah yang ditulis itu tapi tidak serupa. Jadi itulah, dan terakhir dia sebagai benteng. Maka sebelumnya marilah sediakan untuk belajar zikir. Sudah sedia? Sudah. Oke, kalau sudah ikut saya semua.